Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Merentan Berlian SE AKCA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dengan nomor induk mahasiswa 2902150126. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya. Pada kali ini kita membahas mengenai laporan arus kas atau cash flow. Pengertian arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah kas basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan akural basis. Contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu adalah seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Kita slide berikutnya. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Slide berikutnya. Komponen laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan. Contoh seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Slide berikutnya. Yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan modal perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang.
Contoh adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Slide berikutnya yaitu metode penyusunan laporan arus kas. Dalam penyusunan sebuah laporan arus kas biasanya menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Hasil dari kedua metode tersebut sama saja. Hanya saja, metode langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Sedangkan metode tidak langsung lebih memusatkan perhatiannya kepada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini tidak langsung menunjukkan antara laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Slide berikutnya. Isi dari laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi. Yang keempat, hutang dan jumlahkan hasil bersih dari ketiga aktivitas. Kita slide berikutnya. Ini adalah contoh daripada pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung. Contohnya seperti berikut ya. Kita slide berikutnya. Ini contohnya juga laba rugi periode berakhir 31 Desember 2020. Penjualan bersih 8.480, harga pokok yaitu 4.650, laba jadi 3.830, beban operasional 1.170, laba bersihnya yaitu 2.160. Slide berikutnya. Ini laporan arus kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Di sini ya, yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional terdiri dari laba bersih sebesar 2.160, dilanjut dengan beban penyusutan sebesar 50, dilanjut penurunan presiden barang dagang sebesar 900, dilanjut penurunan perlengkapan sebesar 300, dilanjut penurunan sewa dibayar di muka sebesar 300. Untuk arus kas dari kegiatan operasional jumlahnya yaitu 1.550. Dikurang kenaikan piutang usaha. Selanjutnya di penurunan utang usaha sebesar 700. Total yaitu 1.200. Arus kas dari kegiatan investasi yang selanjutnya. Total dari arus kas bersih dan kegiatan operasional yaitu 2.510. Dilanjut dengan arus kas dari kegiatan investasi, di mana sini ada kenaikan peralatan sebesar yaitu 1 juta. Dilanjut dengan arus kas dari kegiatan pendanaan, di mana ada penurunan utang bank sebesar 500. Dilanjut dengan kenaikan kas bersih yaitu total daripada keseluruhan 1.010.000. Dilanjut dengan kas dan setara kas awal periode yaitu 1.400.000. Dilanjut dari kas dan setara kas akhir periode yaitu sebesar 2.410.000 jumlahnya ya. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung.
PD Anak Sukses, ya, buku besar periode bulan Desember 2020. Keterangan, ya, saldo awal, penerimaan piutang, beban angkut pembelian 200, pembelian perlengkapan 500, penerimaan piutang 1.300.000, penjualan tunai 4.500.000, pembayaran utang sebesar 6.370.000, penjualan tunai 1.200.000, pembelian peralatan 2.500.000, pembayaran gaji 1.300.000, pembayaran utang bank 1 juta, pembayaran bunga yaitu 100. Nah, slide berikutnya. Nah, ini adalah laporan arus kas metode langsung, ya, dimana pertama ada arus kas dari kegiatan operasional. Terdiri penerimaan piutang 2.290.000, penjualan tunai 5.700.000, jumlah arus kas untuk arus kas masuk kegiatan operasional yaitu 7.990.000. Arus kas keluar dari kegiatan operasional yaitu beban angkut pembelian 200, pembelian perlengkapan 500, pembayaran utang 6.370.000, pembayaran gaji 1.300.000, jumlah arus kas keluar kegiatan operasional yaitu 8.370.000. Arus kas bersih kegiatan operasional, ya, min 380. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi, arus kas keluar dari kegiatan investasi, pembelian peralatan yaitu sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas keluar terdiri pembayaran utang bank 1 juta, pembayaran bunga 1 juta, jumlah arus bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 1.100.000, penurunan kas min 3.980.000, saldo kas dan setara kas awal periode 7.400.000, dilanjut saldo kas dan setara akhir periode yaitu 3.410.000. Nah, ini contoh daripada laporan arus kas langsung. Kita slide berikutnya. Slide berikutnya ini membahas mengenai pengertian piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas. Account receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Piutang adalah jenis aktiva termasuk dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayarannya harus jelas dan sesuai tempo. Slide berikutnya. Perbedaan hutang dan piutang. Hutang merupakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diterima, sedangkan piutang berarti sebaliknya. Akan tetapi dalam proses pelaporan keuangan, perbedaan hutang dan piutang perlu dilihat dari berbagai aspek. Hutang account payable termasuk dalam akun kredit saat dibayar dan akun debit saat diterima. Selain itu, hutang juga termasuk liabilitas. Jika hutang tersebut perlu dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka disebut liabilitas jangka pendek.
Nah, sebaliknya, jika jatuh tempo hutang lebih dari 1 tahun, maka sebutannya adalah liabilitas jangka panjang. Slide berikutnya. Ciri-ciri piutang. Di sini ada 3. Yang pertama, punya tanggal jatuh tempo. Yang kedua, dapat memiliki bunga. Yang ketiga, memiliki konsekuensi telat pembayaran. Slide berikutnya. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Yang kedua, piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain, misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Slide berikutnya. Contoh-contoh pertanyaan piutang. Ini adalah slide berikutnya, contoh-contoh pernyataan piutang. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan adalah bentuk pernyataan piutang berupa jumlah sisa hutang perlu dibayar debitur di periode-periode berikutnya. Yang kedua, faktur belum dibayar. Faktur belum dibayar adalah faktur yang dikeluarkan perusahaan untuk distributor atau konsumen dengan piutang dagang. Faktur belum dibayar umumnya berisi jumlah barang dibeli, nominal uang muka, sisa piutang, dan jatuh tempo pelunasan. Yang ketiga, saldo berjalan. Saldo berjalan adalah pernyataan piutang yang dibuat akuntan khusus untuk internal perusahaan. Selanjutnya, telah selesai presentasi dari saya atas nama Karvi Andriansyah. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam presentasi atau pemaparan saya masih banyak kekurangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.